Apakah kamu pernah mendengar tentang user experience atau UX? Pasti pernah kan? Apalagi jika kamu seorang front-end developer atau bahkan UI designer. User experience sendiri merupakan hal yang sangat penting dalam membuat sebuah produk, baik dalam bentuk aplikasi mobile maupun website. Karena pada zaman sekarang, proses membuat produk itu relatif mudah. Selain itu, hampir setiap produk memiliki fungsi, harga, dan fitur yang mirip. Lantas, apa yang membuat orang memilih salah satu dari produk tersebut? Jawabannya adalah user experience. User experience adalah proses meningkatkan kepuasan, kegunaan, dan kesenangan yang diberikan dalam interaksi antara pengguna dan produk. Dalam kata lain, UX design adalah sebuah proses membuat sebuah website atau aplikasi menjadi mudah untuk digunakan dan tidak membingungkan saat digunakan oleh pengguna. UX designer merupakan salah satu pekerjaan yang paling cepat tumbuh di industri. Banyak perusahaan yang membutuhkan UX designer berkompeten sejalan dengan semakin banyaknya produk digital yang muncul. Kemampuan UX dapat dikuasai tanpa harus memiliki background khusus, seperti programming maupun desain. Semua orang bisa mempelajarinya. Seorang UX designer memiliki tanggung jawab untuk menciptakan solusi dengan cara-cara yang kreatif dan menyenangkan. Namun faktanya, proses dalam menentukan user experience tidak semudah itu. Terdapat banyak sekali skill dan tantangan yang harus kamu kuasai untuk menjadi seorang UX designer profesional. Kamu perlu mengetahui tentang memahami konsep dasar UX design dan faktor yang mempengaruhinya. UX design yang baik akan membuat pengguna merasa mudah untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari produk tersebut. Sebaliknya, UX yang buruk akan membuat pengguna merasa frustasi karena kesulitan untuk mencapai tujuan mereka. Mari kita ambil contoh. Misalnya ada dua aplikasi seperti berikut. Dari contoh aplikasi tersebut, aplikasi manakah yang akan dipilih pengguna? Tentu aplikasi A, bukan? Hal ini dikarenakan aplikasi A memiliki UX yang baik, seperti tampilannya bagus, mudah dipahami, dan jelas. Untuk dapat membuat aplikasi yang menarik, tentunya kamu harus mengetahui mengenai 4 karakteristik UX yang baik. Ada useful atau berguna, usable atau mudah digunakan, enjoyable atau menyenangkan, dan equitable atau adil. Selain itu, untuk melakukan proses UX design dengan lancar dan teratur, sebaiknya menggunakan framework untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ada beberapa framework yang bisa kamu gunakan, seperti Lean UX, Double Diamond, User Centered Design, dan Design Thinking. Namun, framework yang paling populer adalah Design Thinking. Kedua, memahami bagaimana cara untuk mengetahui masalah utama atau pain point pengguna dengan membuat empathy map, user persona, dan user journey map. Mari kita lihat contoh dari diagram kosong empathy map. Berikut ini adalah cara untuk mengisi diagram tersebut. Masukkan nama pengguna pada lingkaran user. Pada kolom says, masukkan kutipan kalimat dari pengguna tanpa mengubahnya. Perhatikan pada kalimat yang berhubungan dengan masalah dan keinginan pengguna. Pada kolom things, masukkan ringkasan dari apa yang diekspresikan pengguna. Pengguna mungkin tidak akan menyebutkan secara eksplisit, melainkan tersirat dari kata-kata yang ia tulis. Pada kolom das, masukkan tentang detail langkah-langkah yang dilakukan pengguna dalam mencapai tujuan. Pada kolom feels, masukkan perasaan pengguna yang disebutkan, seperti frustasi, marah, gembira, dan lain sebagainya. Dilanjutkan dengan mendefinisikan masalah dalam problem statement dan melakukan eksplorasi untuk mencari solusi dengan menggunakan metode How Might We dan Crazy Eight. How Might We adalah sebuah teknik untuk mengubah masalah menjadi solusi dengan mengajukan pertanyaan. Kira-kira bagaimana kita bisa ... Pertanyaan ini akan membuka beberapa kemungkinan awal untuk memicu otak kita menghasilkan ide-ide kreatif yang lebih banyak. Sedangkan Crazy Eight adalah metode untuk mengeksplorasi ide dengan membuat 8 sketsa dalam 8 menit. Hanya dalam waktu yang singkat, Anda akan mendapatkan banyak ide. Selain itu, Anda akan dapat membandingkan berbagai macam ide dengan mudah karena kita hanya membutuhkan satu kertas saja. Menarik bukan? Ketiga, mendefinisikan solusi dalam bentuk goal statement dan mengetahui cara membuat rancangan desain dengan membuat user flow, storyboard, dan wireframe. Storyboard sendiri adalah serangkaian sketsa yang menunjukkan bagaimana perilaku pengguna terhadap produk. Storyboard ini memudahkan Anda dalam memvisualisasikan solusi yang sudah terfikirkan sebelumnya menjadi cerita yang lebih mudah dicerna. Siapa yang suka lihat film? Pernahkah Anda melihat storyboard yang digunakan dalam pembuatan film? Ya, sekilas storyboard yang akan kalian buat mirip seperti itu. Anda akan membuat adegan demi adegan yang berurutan supaya orang lain paham dengan cerita yang ingin dibangun. Keempat, memahami cara membuat mock-up dan high-fidelity prototype yang menarik dan interaktif dengan menerapkan prinsip desain visual. Kelima, merencanakan dan melakukan usability study dan mengidentifikasi insight
memodifikasi desain berdasarkan hasil riset, dan membagikan hasil desain kamu kepada tim. Jika kamu tertarik untuk belajar membuat user experience yang menarik dan menyenangkan menggunakan design thinking, mulai dari mencari masalah hingga membuat solusi, maka jangan lewatkan kelas UX Designer dari Decoding. Kita akan belajar bersama tentang berbagai materi yang akan mendukung perjalananmu sebagai seorang UX Designer yang dapat membuat produk menjadi lebih nyaman digunakan. Apakah kamu pengguna Figma? Sering berkolaborasi sesama desainer dalam satu proyek? Jika iya, apakah kamu sudah tahu tentang Figma Jam? Figma menghabiskan waktu bertahun-tahun secara sembunyi-sembunyi sebelum meluncurkan alat desain kolaboratif berbasis web mereka. Yuk langsung aja kita lihat FigJam, alat papan tulis baru dari Figma untuk mempermudah tim kamu menemukan ide dan berkolaborasi bersama. Nah, tools ini cocok banget nih buat kamu yang mungkin masih bekerja dari rumah. Karena dengan tools ini, kamu dapat membuat proses kerja kamu menjadi lebih asik dan interaktif. FigJam tidak hanya memberi desainer tempat untuk menghasilkan ide bersama, tetapi juga memberikan tempat bagi para non-desainer untuk berpartisipasi dalam brainstorming. Tertarik menggunakan FigJam? Silakan cek informasi lebih lanjut pada link yang ada di kolom deskripsi. Bagaimana? Semakin semangat kan belajar UX Design? Segera lengkapi skillmu sebagai UX Designer bersama kami.